Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Kita mulai lagi ya hari Senin. Sekarang, kemarin udah ada 3 materi dan menarik-menarik juga ya. Terus sekarang kita lanjut ada anemia pada remaja. Nah, sebelumnya pasti udah pada tahu ya anemia pada remaja itu apa gitu. Nah, mungkin di sini bakal mungkin yang lebih merasa anemia tuh remaja putri gitu ya, yang cewek-cewek nih biasanya suka ngerasain anemia. Nah, sebelum itu, sekarang ini kita bakal ngebahas pengertian, terus penyebabnya, ada tanda dan gejala, akibat atau dampaknya, dan juga ada pencegahannya. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu materinya. Nah, kita mulai dulu di pengertian anemia. Sebelumnya udah pada tahu belum sih pengertian anemia itu apa? Anemia itu keadaan di mana kadar hemoglobin dan eritrosit lebih rendah dari normal, atau mungkin dari teman-teman nih taunya anemia tuh kurang darah gitu ya. Jadi emang benar anemia itu kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan sel darah merah gitu. Biasanya yang sering ngalamin anemia cewek-cewek ya, kena suka ngerasa pusing, terus juga suka ngerasa kadang pandangan kabur kayak gitu. Nah, terus memangnya tadi kan katanya anemia itu kondisi di mana kadar hemoglobinnya itu di bawah normal gitu ya, lebih rendah dari normal. Emangnya kadar hemoglobin yang normal itu berapa sih? Nah, untuk kadar hemoglobin normal itu biasanya perempuan itu dimulai dari 12. Biasanya nih 12 sampai 16 gram gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di bawah 12 gram itu berarti termasuknya anemia gitu. Misalkan, Kak, saya cuma 10 gram nih, atau misalkan cuma 11 gitu. Nah, kalau untuk laki-laki ini biasanya lebih banyak juga, normalnya itu dimulai dari 13. Nah, kalau untuk anak usia sekolah itu sama, dimulai dari 12 gram gitu ya. Nah, terus tadi seperti yang dibilang, biasanya kan perempuan nih yang suka ngalamin anemia gitu ya, remaja putri. Itu tuh kira-kira kenapa sih gitu? Kenapa biasanya remaja-remaja nih yang bisa ngalamin anemia? Nah, jadi di masa-masa remaja ini kan merupakan masa pertumbuhan ya, pertumbuhan sama perkembangan gitu. Jadi mulai kita tinggi, terus sudah kayak gitu pertumbuhan dan perkembangan kita tuh ya dimulai dari masa remaja ini gitu. Jadi pastinya butuh asupan gizi yang banyak juga kan. Zat-zat gizi kitanya jadi bertambah, terus untuk bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu kan kita membutuhkan makanan yang mengandung gizinya itu cukup besar gitu. Nah, dari situ jadi salah satu penyebab juga nih kenapa remaja putri biasanya suka banyak mengalami anemia. Karena remaja putri itu kan kadang suka mengalami ini ya, kurang zat gizi gitu. Nah, terus nih kita bahas ya penyebabnya. Kenapa sih rata-rata remaja putri itu banyak yang anemia? Tadi dibilang kalau masa remaja itu kan masa pertumbuhan dan perkembangan, makanya asupan gizi kita itu menjadi lebih besar. Nah, yang pertama nih ada kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, teman-teman selama ini makan kira-kira mikirin gak sih kayak, aduh ini proteinnya berapa ya, kandungan karbohidratnya berapa ya? Kan kebanyakan enggak ya, kayak kita makan ya udahlah makan aja gitu. Nah, dari sini merupakan salah satu penyebab juga gitu, zat besinya kurang, kayak misalkan kurang mengonsumsi sayur-sayuran gitu, kayak misalkan bayam, terus daging-dagingan. Nah, ati juga itu kandungan zat besinya itu besar gitu ya. Terus juga biasanya remaja putri itu konsumsinya itu protein yang nabati sama dibandingkan protein yang hewani. Nah, mungkin udah dibahas juga ya, protein nabati itu kayak gimana, protein hewani itu kayak gimana. Jadi sebenarnya protein hewani itu mengandung zat besi lebih banyak nih, kayak misalkan daging-dagingan, ikan gitu ya. Nah, kalau protein nabati itu sebenarnya kandungan zat besinya juga ya lumayan, cuman lebih besar dibandingkan protein hewani gitu. Nah, terus yang kedua nih membatasi asupan makan.
teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalkan masa-masa remaja itu kan pasti yang cewek-cewek, apalagi ya kalau misalkan kita udah ngerasa puber nih, kita ngejaga berat badan aku takut naik, berat badan aku udah lebih nih gitu, jadi makannya kadang sedikit atau bahkan ada juga nih yang diet gitu ya, enggak aku kayaknya terlalu gendut atau gimana gitu, jadi makannya dikit aja deh gitu. Nah dari sini ini juga jadi penyebab kita tuh perempuan tuh ngalamin anemia karena asupan gizinya itu kurang gitu, karena dibatasi kan, misalkan makan nasinya jadi sedikit, terus makan seadanya, terus kadang juga sayur-sayuran enggak kan ya, dihindari gitu. Kadang karena remaja-remaja kurang suka gitu ya. Nah di sini nih, jadi untuk teman-teman yang misalkan ngebatasin gitu makanannya kayak sedikit diporsi-porsiin gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman ngalamin anemia, dikurangin gitu, jadi ya kita makan sesuai aturan gitu ya, kayak misalkan sayurnya harus terpenuhi juga, jadi seimbang gitu antara nasi, lauk pauk sama juga minumnya. Terus selanjutnya kita tuh tahu nggak sih kalau misalkan kita BAB gitu ya, nah itu tuh kita kehilangan zat besi dari tubuh kita, jadi setiap harinya itu umumnya manusia itu kehilangan zat besi 0,6 mg gitu. Nah biasanya zat besi ini tuh keluarnya dari feses gitu ya, dari misalkan kita BAB gitu. Jadi zat besinya itu yang udah hasil dari ekskresi gitu ya. Nah, terus juga salah satu penyebab yang memang mendasari gitu ya, karena kita remaja perempuan itu kan udah mengalami menstruasi atau mengalami haid gitu, jadi setiap bulannya kita mengeluarkan darah gitu ya. Nah, setiap bulannya itu kita tuh karena menstruasi terus udah kayak gitu darah yang ada di tubuh kita berkurang tapi tidak ada asupan lagi untuk mengganti yang kurang itu, jadi lama-kelamaan kan makin berkurang. Nah akhirnya bisa jadi anemia juga nih. Terus zat besi yang hilang tuh saat kita haid tuh 0,56 mg, jadi hampir sama kayak yang perharinya tadi yang nomor 3 ya. Jadi kira-kira 0,5 mg itu per hari kalau misalnya kita haid, dan mungkin bisa dikalkulasiin sama teman-teman kayak misalkan kita 4 hari atau 7 hari gitu ya haidnya, kita seharinya itu ngeluarin 0,5 mg, kan banyak gitu ya yang dikeluarin darah dari tubuh kita. Makanya dari itu kita harus ngeganti darah yang hilang kita itu untuk dibikin lagi nih sel darah merahnya itu. Tadi udah membahas penyebab nih. Sekarang kita bahas tanda dan gejalanya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang ngerasa ya, kayaknya saya anemia nih, atau misalkan kenapa ya saya pusing terus, saya gampang lemes gitu. Nah, kita bahas tadi tanda dan gejalanya gitu. Tanda dan gejalanya itu yang paling umum biasanya kita ngerasa cepat lelah, atau misalkan kelelahan, kayak misalkan baru aktivitas dikit, kayak ngerasa, aduh capek ya, kok lemes banget gitu. Terus nyeri kepala dan pusing. Ini biasanya buat teman-teman yang memang anemia gitu ya, suka ngerasa kalau misalkan terlalu lama duduk atau misalkan terlalu lama tidur, terus udah gitu kita tiba-tiba berdiri nih, tiba-tiba bangun, suka ngerasa aduh pusing banget sampai kita harus diem dulu sebentar gitu. Suka ngerasa nggak sih teman-teman kayak gitu? Nah biasanya itu juga tanda dan gejala dari anemia gitu. Selain itu yang memang mungkin kelihatan gitu ya, kelihatan oleh orang-orang lain itu biasanya kita pucat nih, entah dari mukanya atau misalkan dari bibirnya gitu, kuku-kukunya. Nah kalau misalkan yang cepet lelah atau nyeri kepala itu kan biasanya dirasain sama kita. Nah kalau yang ini tuh biasanya bisa dilihat gitu sama teman-teman yang lain. Selain itu tadi ada lemas dan lesu juga. Jadi ngerasa aduh suka lemes gitu, terus kayak nggak ada semangatnya gitu, kayak kitanya lesu gitu ya. Nah itu jadi tanda dan gejalanya itu kayak gitu. Terus kadang nih ada juga kesulitan bernapas atau misalkan sesak. Kalau misalkan emang yang ada bawaan penyakit
pernafasan gitu ya. Biasanya ini juga terjadi gitu. Cuman yang paling umum sih kelelahan, terus nyeri kepala, merasa pusing, lemas, dan juga pucat. Terus kita tadi udah tahu, sekarang kita ini nih bahas nih apa sih kira-kira dampaknya itu. Nah mungkin dari teman-teman udah ngerasain gitu ya, karena tadi kita zat besinya kurang, terus asupan zat gizinya juga kan kurang gitu ya, jadi tidak terpenuhi. Akhirnya kita ngerasa yang umum banget nih, suka ngerasa kita tuh sulit konsentrasi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa nih kayak selama sekolah, selama belajar gitu kayak kenapa ya saya kurang bisa konsentrasi atau misalkan kurang bisa memahami gitu materi-materi yang memang lagi diajarkan. Nah, ini tuh bisa berpengaruh juga kalau kurang konsentrasi. Nah, kalau misalkan teman-teman terbiasa gitu ya, misalkan anemia gitu, terus kurang konsentrasi dan teman-teman ngerasa kurang bisa memahami materinya, nanti tuh bisa menyebabkan prestasi teman-teman itu menurun gitu. Nah, terus selain itu tadi konsentrasi, sekarang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi karena kitanya daya tahan tubuhnya rendah, jadi kadang suka gampang sakit, terus suka mudah lelah gitu. Kayak mungkin dari teman-teman yang lain gitu ya, kok teman-teman aku semangat-semangat aja ya, kok aku lemes banget nih perasaan gitu. Nah ini merupakan salah satu dampak dari anemia gitu. Terus juga mudah sakit, jadi bagi teman-teman yang anemia gitu memang dampaknya itu banyak gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman itu melakukan pencegahan atau misalkan lakuin pengobatan gitu biar dampak-dampak ini tuh bisa teratasi. Lalu kita masuk ke pencegahan nih. Pencegahannya itu kayak gimana sih biar kita nggak mengalami anemia, atau misalkan kita sudah mengalami anemia, biar kita nggak terus anemia tuh kayak gimana gitu. Jadi salah satu caranya itu kita meningkatkan jumlah zat besi yang dikonsumsi. Nah sebelumnya kita lihat dulu nih, emang kebutuhan zat besi kita tuh berapa sih? Tadi kan kadar hemoglobin normalnya itu tadi di awal udah dibahas ya, sekarang kita bahas kebutuhannya per hari nih. Nah, kebutuhan per harinya itu, kalau untuk remaja laki-laki ini berdasarkan umur-umurnya ya, mungkin teman-teman ada di sekitaran 13-15 sama 16-18 ya umurnya gitu. Untuk laki-laki sendiri ada 11 mg per harinya. Terus udah kayak gitu untuk perempuan 15 mg. Nah, kalau untuk umur 10-12 tahun itu sama-sama 8 mg. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini berarti kebutuhan remaja perempuan itu lebih besar dibandingkan laki-laki ya. Jadi bedanya lumayan banyak nih, ada 4 mg gitu. Laki-laki di 11, perempuan ada di 15. Makanya perempuan itu harus benar-benar terpenuhi nih kebutuhan zat besinya, karena tadi kan kalau kita lihat lagi ke belakang memang kita banyak gitu ya mengeluarkan zat besi, kayak misalkan tadi karena kita mengalami menstruasi gitu, jadi pemasukan yang dibutuhkan juga harusnya memang lebih banyak gitu. Nah lanjut nih Kak, terus gimana untuk mencegah anemia itu? Nah yang pertama teman-teman itu mulai pola hidup sehat gitu ya. Kayak misalkan teman-teman yang tadi diet-diet nih atau ngebatasi makanannya gitu ya, kurang makan sayur, buah-buahan. Nah, di sini kita mulai makan makanan yang memang bergizi dan asupan zat gizinya juga cukup untuk tubuh kita. Yang pertama itu kita konsumsi makanan yang mengandung zat besi dari bahan hewani dan juga bahan nabati. Nah, kalau bahan hewani itu dari semacam daging sapi gitu ya, terus daging ayam, nah terus ada ikan juga. Nah ikan ini salah satu zat besinya itu banyak teman-teman ya. Terus dari ayam nih, ayam juga banyak, apalagi teman-teman yang suka hati kayak hati ayam, hati sapi, nah itu merupakan zat besi banyak juga nih. Jadi kalau teman-teman yang suka makan hati itu bisa kayak misalkan kita rutin misalkan seminggu 2 kali atau misalkan seminggu sekali, nah itu cukup gitu ya. Terus dari bahan nabati itu misalkan contohnya kacang-kacangan, terus tempe, sama juga tahu juga itu termasuk ya.
Selain itu, selain dari protein, kita juga harus konsumsi sayuran nih. Sayurannya itu salah satunya ada bayam ya. Bayam kan itu zat besinya juga tinggi gitu. Atau enggak sayuran yang berwarna hijau tua. Jadi buat teman-teman nih yang kurang suka sayur atau misalkan memang enggak suka kalau makan sayur gitu ya. Nah mulai nih kita ya minimal ada sayur-sayuran gitu yang hijau-hijauan. Terus selain itu kita juga makan buah-buahan yang mengandung sumber vitamin C gitu ya. Contohnya ada jeruk, terus ada jambu, tomat gitu, sama ada nanas. Nah mungkin untuk yang mudah-mudahnya kayak jeruk gitu ya, nanti misalkan kita makan gitu. Nah selain itu juga kita minum 1 tablet tambah darah setiap hari gitu ya. Ini tuh tablet tambah darah itu untuk ngeganti zat besi kita yang hilang gitu. Jadi selain dari buah-buahan, sayur-sayuran, dari makanan gitu, kita juga konsumsi tablet tambah darah. Mungkin dari sekolahannya kadang suka dikasih gitu ya, tablet tambah darah gitu. Nah itu diminum aja nih sama teman-teman. Nah kenapa sih harus makanan dari bahan hewani gitu? Tadi kan di awal udah dijelasin juga ya, bahan hewani itu lebih banyak kandungan zat besinya dibandingkan bahan nabati gitu. Nah, karena zat besi dari bahan hewani itu lebih mudah diserap sama tubuhnya. Jadi, kalau untuk bahan nabati itu dia penyerapan di dalam tubuhnya itu lumayan membutuhkan waktu lama dan ada istilahnya kayak penyaringan gitu. Kalau untuk bahan hewani itu enggak gitu. Jadi lebih mudah, makanya zat besinya juga lebih banyak. Nah, terus tadi mungkin teman-teman nanya nih, kenapa ya kita harus konsumsi buah-buahan atau sumber vitamin C gitu? Karena sumber vitamin C ini, dia itu bakal meningkatkan 4 kali lipat penyerapan zat besi dari bahan nabati tadi. Karena bahan nabati tadi kan penyerapannya kurang gitu ya dari dalam tubuh itu. Nah, nanti dengan kita konsumsi vitamin C, penyerapan zat nabati itu tuh bakal dibantu sama vitamin C ini. Makanya memang harus sesuai gitu ya. Terus kita bahas tablet tambah darah nih. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu tablet tambah darah itu seperti apa. Jadi tablet tambah darah itu kalau misalkan di pasaran gitu ya, terkenalnya Sangobion gitu ya. Nah, tablet tambah darah ini dia itu mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 asam folat. Makanya tablet tambah darah ini cukup untuk membantu kebutuhan zat besi tubuh kita gitu. Nah, gimana sih tablet tambah darah itu diminumnya kapan aja sih Kak? Atau misalkan harus berapa nih diminumnya? Kalau untuk remaja putri itu cukup 1 minggunya kita cukup konsumsi 1 tablet aja gitu. Tapi kalau misalkan kita menstruasi itu 1 tablet per harinya. Misalkan selama menstruasi ada 7 hari nih kita menstruasinya. Nah selama 7 hari itu kita minum 7 tablet gitu. Jadi perharinya itu 1. Tapi kalau misalkan kita nggak menstruasi cukup 1 minggu itu 1 tablet aja gitu. Nah terus diminumnya itu sama aja kayak obat-obat yang lain ya. Nah tapi karena tablet tambah darah ini kan mengandung besinya lumayan banyak nih ya, 60 mg. Jadi kadang suka menimbulkan mual atau apa gitu. Jadi teman-teman minumnya itu pakai air putih, jangan pakai misalkan pakai teh atau misalkan susu gitu ya, yang minuman-minuman berasa itu jangan gitu ya. Kalau misalkan bisa pakai air putih aja karena penyerapannya itu nanti bakalan berkurang gitu manfaat dari tablet tambah darah ini. Terus mungkin dari teman-teman ada yang udah konsumsi tablet tambah darah atau misalkan ada yang belum. Nah, ini tuh tablet tambah darah itu ada efek sampingnya gitu. Karena tadi dibilang zat besinya lumayan besar. Jadi kadang kalau misalkan kita udah minum tablet tambah darah ini tuh suka ngerasa mual gitu ya. Mual terus pengen muntah gitu. Nah, kadang-kadang juga bisa kitanya diare atau misalkan sulit buang air besar gitu. Nah, ini tuh memang efek samping yang normal dan teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Dan karena ini tuh efek samping yang normal gitu, bukan kayak misalkan komplikasi atau misalkan, kenapa ya gitu. Nggak apa-apa, jadi emang biasanya efek sampingnya
mual, muntah, terus udah gitu kadang nyeri di daerah lambung, terus kadang-kadang juga diare atau misalkan susah BAB gitu, sama biasanya tinjanya itu berwarna jadi lebih hitam gitu ya warnanya. Nah, karena tadi mual sama muntah gitu, kadang efek sampingnya itu, jadi direkomendasiin teman-teman konsumsinya itu malam hari. Jadi kalau misalkan malam hari kan kita langsung tidur, jadi kita nggak ngerasa nih efek samping yang dirasain apa. Kalau misalkan kita minumnya pagi-pagi atau siang-siang kan kita masih menjalankan aktivitas ya, sekolah, ekskul kayak gitu. Nah, nanti takutnya memang malah mengganggu aktivitas teman-teman, misalkan mual terus, malah jadi muntah-muntah gitu. Makanya direkomendasiinnya sebaiknya sih malam-malam aja gitu, malam hari pas kita mau tidur. Terus kalau bisa pas mengonsumsi tablet tambah darah itu jangan bersamaan gitu, kayak misalkan kita lagi minum susu atau misalkan kita minum teh gitu, jangan, karena manfaatnya bisa kurang gitu ya. Nah, itu tadi udah dijelasin tentang mengenai anemia, tanda dan gejalanya, penyebabnya, sampai cara pencegahannya. Nah, jadi mudah gitu ya teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman konsumsi protein yang kaya akan zat besi, tadi misalkan di daging, ikan, terus juga tahu, tempe gitu ya. Terus jangan lupa untuk teman-teman perempuan nih, kalau misalkan dikasih tablet tambah darah dari sekolahnya, jangan lupa diminum. 1 minggu cukup 1 tablet, tapi kalau misalkan kita sedang menstruasi, itu 1 hari minumnya itu 1 tablet gitu ya. Nah, udah mungkin segitu aja. Semoga materi yang diberikan bisa dipahami sama teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman yang perempuan nih khususnya yang memang mengalami anemia, jangan dibiarkan tetap anemia gitu ya teman-teman. Bisa kalau misalkan memang kurang suka buah-buahan atau sayur-sayuran, teman-teman bisa untuk beli tablet tambah darah gitu ya, di apotek juga banyak gitu. Jadi untuk membantu pemasukan zat besi di tubuh teman-teman gitu. Mungkin itu aja yang disampaikan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.